Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam terus kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati baru kelas 7A, 7B, 10A, 10B, ini adalah hari pertama ya, kalian memulai babak baru dari ya sekolah kalian. Ada yang di MTS, ada yang di MA ya. Dengan semangat baru ini, dengan ya awal yang baru ini, maka kita juga harus mempunyai semangat yang baru ya, harus mempunyai semangat yang baru, gairah yang baru dalam menuntut ilmu ya. Karena kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu harus dengan semangat yang tinggi, harus dengan gairah yang tinggi ya. Karena dengan begitulah orang-orang mendapatkan ilmu. Nah, maka ya dengan adanya kegiatan ini adalah ya awal dari semangat yang baru tersebut. Tidak ada orang di dunia ini apapun ya yang mereka pelajari yang kemudian sukses tanpa adanya semangat ya dalam usahanya mencari ilmu. Nah, oleh sebab itu kita mesti menjaga semangat ya dalam menuntut ilmu ini. Ada beberapa hal yang Ustaz ingin sampaikan. Pertama, dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah ibadah, maka yang pertama kita harus ya lakukan adalah tashihun niyah, yaitu meluruskan niat kita. Ya, meluruskan niat kita bahwa kita datang ke sekolah ini adalah untuk apa kita datang ke sekolah? Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Tujuan kita hanya satu, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, nggak ada yang lain. Bukan untuk main-main, bukan untuk tidur, ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Tapi untuk satu tujuan, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, ya. Nah, itu harus jadi pegangan kalian selama di sini, bahwa kita datang ke sekolah ini ya, bangun pagi hari, mempersiapkan segala sesuatu, datang ke sekolah penuh perjuangan karena satu tujuan, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu sesuatu yang berharga, karena ilmu itu sesuatu yang mahal, sehingga harus kita perjuangkan, sehingga kita harus berjuang bersungguh-sungguh mendapatkannya. La hayata illa li ahlil ilmi, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mal fakhru illa li ahlil ilmi, innahu liman istahda adillah fahfuz bi ilmin ta'ish bihi hayatan abada, innan nasa mauta wa ahlul ilmi ahya. Tidak ada kebanggaan yang sejati kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah bagaikan mercusuar yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di lautan. Fahfuz bil ilmi ta'ish bihi abada. Kamu ambillah ilmu itu sebanyak-banyaknya sehingga kamu hidup ya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya semua manusia dalam kejahilan kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, bahwa kebanggaan sejati adalah bagi orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu bagaikan mercusuar. Tahu mercusuar? Yaitu ya menara yang ada di pinggir laut sebagai petunjuk bagi kapal-kapal yang berlayar. Demikianlah orang yang berilmu. Dia menjadi pemberi petunjuk bagi manusia. Dia memberi arahan yang benar bagi manusia dalam hidupnya. Oleh sebab itu ambillah ilmu itu, maka kamu akan hidup dengan ilmu itu di dunia dan di akhirat. Cobalah lihat ulama-ulama yang sudah hidup, yang hidup 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sampai hari ini masih disebut-sebut namanya oleh orang, masih dibaca tulisannya oleh orang, masih dipelajari buku-buku yang dikarang oleh mereka. Seolah-olah mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, ya kita mesti berusaha keras untuk talabil ilm, untuk mencari ilmu. Ya, karena dengan ilmu itulah kita hidup. Dengan ilmu itulah kita bisa menjadi orang yang berguna. Dengan ilmu itulah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi ya lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi agama kita. Nggak ada yang lain.
Lihatlah dalam kehidupan kita. Semua orang-orang yang berilmu menjadi mulia. Semua orang-orang yang berilmu, ilmu apapun, asalkan kebaikan, dia menjadi orang yang mulia dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita mesti berusaha mencari ilmu. Dan di dalam Al-Quranul Karim berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan orang yang berilmu. Ya, kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu jauh di atas kedudukan hamba-hamba yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'lam annahu la ilaha illa ana wastaghfir li dzambik. Ketahuilah oleh engkau kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, kemudian mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Nabi saja diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Amal di dalam ayat itu adalah istighfar. Disuruh nuntut ilmu dulu baru beramal. Dan ayat yang pertama kali turun apa? Perintah apa dalam Al-Quran? Perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat ya dari surah Al-Alaq itu menunjukkan bahwa ilmu itu penting dalam agama kita, agama Islam. Oleh sebab itu umur kita ini paling ya bermanfaat ketika kita gunakan dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu. Capek nggak apa-apa, capek ya, letih kita nggak apa-apa, karena itulah perjuangan untuk menjadi mulia, untuk menjadi berguna, bermanfaat dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak sekolah, kita jadi siapa? Kalau kita nggak nuntut ilmu, jadi siapa kita? Sekarang atau di masa yang akan datang? Pasti kita nggak akan menjadi siapa-siapa. Dan semua orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah dengan talabul ilmi. Para sahabat Nabi SAW, mereka juga orang-orang yang menuntut ilmu. Para ulama besar yang kita kenal namanya hari ini, mereka menjadi besar, menjadi mulia juga dengan usaha mereka talabul ilmu. Dan kita bisa ya seperti mereka dengan talabul ilmu. Oleh sebab itu, pergunakan waktu kalian di sini untuk talabul ilmi, untuk mempelajari ilmu pengetahuan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Waktu itu terlalu mahal untuk diabaikan. Ya, waktu itu terlalu mahal untuk disia-siakan. Pergunakan setiap waktu kalian untuk belajar, ya, karena masa muda itu adalah masa yang paling efektif untuk talabul ilm. Ya, masa muda adalah masa yang paling efektif untuk belajar. Nggak ada rintangan-rintangannya, nggak ada halangan-halangannya. Otaknya cerdas. Inilah masa untuk talabul ilm. Jangan disia-siakan. Jangan disibukkan dengan hal yang lain. Jaga semangat kalian supaya talabul ilm, ya, supaya sukses dalam talabul ilm. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam ya awal dari kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Insya Allah hari ini dan besok kita akan ya melakukan berbagai macam kegiatan yang berkenaan dengan pengenalan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.